Presiden Jokowi kembali disoroti positif oleh publik berkat kinerjanya. Indikator itu terlihat jelas dalam temuan Lembaga Survei Indonesia atau LSI baru-baru ini. Apa yang dipotret oleh LSI salah satunya terkait persepsi publik terhadap kinerja Presiden Jokowi, yakni mayoritas publik merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Dalam survei yang dihelat dalam rentang waktu 6-10 Oktober 2022 itu, publik yang menyatakan puas dengan kinerja Presiden Jokowi sebesar 67%. Angka itu diperoleh dari gabungan 17,5% yang menyatakan sangat puas dan 49,5% yang menyatakan cukup puas. LSI juga menegaskan bahwa temuan terkait tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan temuan sebelumnya, September 2022. Di dalam survei LSI pada 24-28 September 2022 lalu, tingkat kepuasan publik kepada Presiden Jokowi menyentuh di angka 64,8%. Berarti ada kenaikan 2,2% yang terjadi dalam waktu kurang dari sebulan. Temuan LSI ini menyangkut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi yang terus naik, mengafirmasi bahwa sejauh ini kebijakan-kebijakan publik pemerintahan di bawah Presiden Jokowi berdampak nyata ke masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan Jokowi dikatakan berhasil lantaran target kebijakan itu tepat. Tidak ada yang mubazir. Kita lihat dari beberapa saja secara umum terkait kebijakan Jokowi yang berhasil. Pertama, pembangunan sumber daya manusia. Laporan dari KSP menyebut bahwa pemerintahan Jokowi berhasil di dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia. Pemerintah juga berhasil dalam meningkatkan skor PISA atau kemampuan siswa di bidang sains, membaca, dan matematika, dan berhasil mereformasi pendidikan melalui program Merdeka Belajar. Kedua, infrastruktur dan energi tetap berkeadilan. Komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur terus berlanjut. Dalam laporan KSP, keberhasilan itu terlihat dari stok infrastruktur Indonesia terhadap PDB yang naik drastis. Catatan itu juga terlihat dari pembukaan jalan terhadap daerah-daerah yang terisolir, seperti jembatan udara untuk wilayah terisolir dan program tol laut yang sudah digarap sejak 2015. Selain itu, pemerintah juga aktif di dalam percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan seperti PLTA, tenaga surya, hingga panas bumi. Pada 2025, ditargetkan penggunaan EBT mencapai 23%. Ketiga, di bidang ekonomi, tidak diragukan lagi. Pertumbuhan ekonomi RI mencatatkan yang terbaik dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya, bahkan di antara negara-negara G20. Termasuk juga soal optimisme ekonomi RI menghadapi resesi global. Keempat, keberhasilan dalam reformasi birokrasi dan regulasi. Dalam konteks reformasi birokrasi, pemerintah Jokowi berhasil melakukan efisiensi birokrasi dengan memangkas banyak lembaga non-struktural yang tumpang tindih. Dalam laporan KSP, ada deeselonisasi sebanyak 28.801 jabatan struktural dengan pemangkasan 27 lembaga non-struktural. Dalam konteks keberhasilan penyederhanaan regulasi diantaranya terlihat dengan kehadiran UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. UU tersebut dapat mengurai keruwetan aturan. Melalui UU ini ada 79 UU yang diringkas dan 11 klaster menjadi satu aturan. Kelima, keberhasilan Jokowi meneguhkan kembali pembangunan yang Indonesia sentris. Pada masa Jokowi, pembangunan yang berkeadilan dan merata benar-benar mengalami progresivitas yang luar biasa. Daerah-daerah yang tertinggal dan terisolir betul-betul menjadi prioritas pembangunan. Misalnya Papua
Papua Barat, dan kawasan Indonesia Timur adalah contoh paling nyata dari prioritas pembangunan Jokowi. Keenam, peningkatan kepuasan kinerja Jokowi karena apresiasi masyarakat terhadap bantuan sosial Jokowi seperti bantuan langsung tunai atau BLT, bantuan subsidi upah atau BSU, dan bansos lainnya. Kepuasan kinerja juga sebagai wujud terima kasih masyarakat atas perhatian Jokowi kepada masyarakat di tengah kesulitan ekonomi akibat krisis global. Laporan kantor staf presiden atau KSP menyebut pada 2015 ada 122 daerah tertinggal, tersisa 62 daerah. Ini artinya ada progresivitas di dalam menanggulangi masalah daerah-daerah tertinggal. Terima kasih Pak Jokowi.